Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu berada. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri terbaru yaitu seri belajar analisa saham. Di sini saya mau bahas tentang bagaimana cara saya menganalisa sebuah saham. Untuk seri pertama ini, saya akan membahas mengenai analisa teknikal 101, pengenalan analisa teknikal paling awal hingga paham mendalam. Materi ini saya buat untuk sharing saja pengalaman saya selama trading saham menggunakan analisa teknikal. Semua materi full dari hasil belajar saya selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir dan juga belajar serius selama kurang dari 1 tahun terakhir mengenai analisa teknikal dari berbagai sumber. Dan saya jamin bagi Bapak Ibu yang awam dengan technical analysis akan langsung paham dengan basic analisa teknikal. Bahkan bisa sangat jago atau advance jika Bapak Ibu lanjut belajar mandiri dari coba-coba analisa lagi dan evaluasi hasilnya. Di sini akan saya bocorkan dan bagikan ilmu-ilmu daging basic analisa teknikal, jadi Bapak Ibu tidak perlu belajar mahal-mahal lagi, ikut webinar lagi, seminar yang mahal-mahal. Saya share saja di sini gratis di sini. Bapak Ibu cukup like dan subscribe YouTube saya sebagai apresiasi jika sharing saya bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu. Sebelum lanjut, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, pembelajaran TA kali ini tidak 100% benar karena ini berdasarkan pengalaman saya, pasti ada salahnya karena saya bukan orang yang sangat profesional di bidang TA. Bapak Ibu bisa belajar lagi di tempat lain juga. Coba untuk kosongkan gelas pengetahuan Bapak Ibu terlebih dahulu agar ilmu yang saya sharing hari ini bisa diterima dan dapat memberi manfaat bagi trading dan analisa Bapak Ibu di masa depan. Jangan lupa pelajari ulang dan coba-coba analisa sendiri dan evaluasi hasilnya. Menurut saya, evaluasi dari coba-coba analisa sendiri berdasarkan ilmu dari orang lain dan juga dari saya adalah salah satu pembelajaran yang paling efektif. Oke, hari ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama saya akan membahas materi mengenai apa itu analisa teknikal, konstruksi chart, candle, time frame, struktur market, dan juga support resistance, selanjutnya volume, ada chart pattern, indikator, kemudian akan saya bahas tentang divergence, Fibonacci level, dan saya akan berikan beberapa tips dan trik mengenai analisa teknikal. Kemudian saya akan contohkan analisa saham menggunakan analisa teknikal, kemudian kesimpulan, dan juga saya akan membahas perkembangan video kedepannya seperti apa. Seperti itu. Oke, hari ini disimak ya Bapak Ibu agar Bapak Ibu lebih mudah memahaminya. Oke, agar tidak lama-lama lagi, pertama saya akan bahas yaitu apa itu analisa teknikal. Analisa teknikal menurut ini yang saya dapatkan di internet adalah analisa saham. Maksud saya analisa dalam dunia pasar modal atau keuangan untuk mengamati pergerakan pasar, harga, dan volume transaksi. Kemudian terus analisanya bagaimana? Analisa teknikal ini menggunakan data-data yang terjadi di masa lalu untuk melihat tren atau pola perilaku pelaku pasar dan berbagai data lainnya sehingga Bapak Ibu dapat memprediksi suatu harga ke depannya. Oleh karena itu, menurut definisi saya ini, analisa teknikal adalah analisa psikologi pasar dan pergerakan sebagian besar transaksi pasar yang biasa kita sebut sebagai market maker. Sebagai contoh, di sini ada saham Gudang Garam alias GGRM. Di sini saya zoom in dulu biar Bapak Ibu bisa lihat jelas. Di sini dari tahun 2005 sampai 2009 awal terjadi bearish atau penurunan, dan setelah krisis 2008 lanjut lagi bullish atau uptrend sehingga sahamnya terus naik besar-besaran. Sampai 2019 dengan volatilitas tertentu. Nah, di sini saat volatil ini Bapak Ibu dapat analisa untuk mendapatkan titik beli, titik jual, dan juga titik cut loss sehingga dapat menjaga modal Bapak Ibu dengan bantuan technical analysis. Saat harga di bawah ini sebagai contoh, harga di bawah ini psikologi market mengatakan bahwa harga GGRM sudah murah, maka ada potensi harga ini akan naik karena dibeli terus oleh investor dan juga para trader. Begitupun saat harga dianggap mahal oleh market di atas ini. Maka ada kecenderungan saham akan memasuki fase bearish atau turun karena investor-investor akan menjual saham GGRM ini. Kemudian ini ada beberapa hal yang dapat dianalisa menggunakan technical analysis, yaitu pasar saham, kemudian ada forex. Ada forex ini seperti USD IDR, yaitu USD US, dan juga IDR Indonesia Rupiah. Bisa dianalisa dengan teknikal, kemudian hubungan antara USD dengan euro atau pound sterling juga bisa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk cryptocurrency juga bisa digunakan untuk menganalisa dengan TA seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya.
Komoditas pun sama, bisa dianalisa dengan TA seperti coal, batu bara, oil, kemudian paper atau kertas, kemudian lain sebagainya. Kemudian ada indeks seperti indeks composite IHSG atau indeks Nasdaq, S&P 500 dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa instrumen perdagangan lainnya yang bisa dianalisa dengan TA jika dalam bentuk suatu chart seperti itu. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai konstruksi chart, yaitu ada 3 yang sering digunakan oleh para trader dan investor, yaitu ada line chart, kemudian bar chart, dan juga ada candle chart. Yang pertama adalah line chart. Jika line chart ini hanya menggunakan closing hari tersebut, sehingga kemudian tiap harinya dihubungkan dengan suatu garis, sehingga dapat kita lihat bentuknya adalah sebuah garis line chart. Makanya di sini disebut sebagai line chart. Jika bar chart, harga opening, closing, highest dan lowest di hari atau time frame tersebut diperhatikan. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu, di sini saya zoom. Di sini terlihat ada garis-garisnya Bapak Ibu, ada low-nya, ada opening, closing dan high-nya. Terakhir yang paling sering digunakan yaitu chart dari candle chart. Kita sebut sebagai candle chart. Sebenarnya candle chart dan bar chart ini sama, hanya saja bodinya ini lebih ditebalkan di candle chart ya Bu. Jadi seperti Bapak Ibu seperti candlestick jadinya, seperti sebuah lilin. Tetapi bodinya ditebalkan agar lebih mudah dianalisa jika dilihat dalam sekilas. Seperti itu. Kemudian lanjut kita akan bahas mengenai candlestick. Di sini adalah candle bullish atau naik, dan sini adalah candle bearish atau turun. Saat opening di sini dan di sini opening. Merah dan hijaunya ini atau naik turunnya tergantung dari closingnya hari itu atau time frame tersebut. Jika openingnya di bawah, kemudian naik turun sehingga closingnya di atas, menandakan candle naik atau bullish. Begitupun sebaliknya seperti ini. Shadow ini adalah pergerakan harga saham di luar body candle. Jadi bisa saja pagi di opening sini, kemudian siangnya low, kemudian sorenya naik dan closing di harga sini. Maka low shadow-nya ini, lower shadow dan upper shadow-nya ini masih kita anggap sebagai pergerakan saham yang cukup menarik ya Bapak Ibu. Terjadi di satu time frame yang digambarkan pada candlestick tersebut. Misal saya gunakan pain. Di sini saya gunakan contoh sebentar, ini ada error. Oke. Misal opening suatu saham ada di harga 100. Di warna hitam harga 100, kemudian turun ke harga 95, kemudian naik sore-sorenya ke harga 110 dan close di harga 107 seperti ini. Jadi misal dia turun, kemudian naik sorenya, ada tekanan beli kuat, kemudian ada turun lagi tekanan beli, ada tekanan jual maksud saya. Jadi candlenya itu akan berbentuk sebagai berikut. Seperti ini, yang menandakan bahwa saham ini sedang ada tekanan beli yang kuat, sehingga ada potensi saham ini akan lanjut naik Bapak Ibu. Ini adalah candle naik, suatu pergerakan saham. Dan untuk yang pergerakan turunnya juga sama. Sebagai contoh di sini adalah, ini kita hapus dulu. Sebagai contoh opening di harga 107, kemudian turun ke harga 95, kemudian naik lagi ke harga 110 dan turun lagi ke harga 100. Atau bisa saja pergerakannya seperti ini. Harganya opening di 107, kemudian pagi-pagi naik dulu, ada tekanan beli, kemudian ada tekanan jual yang sangat besar sampai 95, kemudian ada tekanan beli sedikit lagi di harga 100. Maka candlenya akan berbentuk sebagai berikut, yang menandakan bahwa candle ini sedang ada tekanan jual yang tinggi. Jadi candle ini disebut candle bearish atau candle turun. Seperti itu. Semoga Bapak Ibu paham dengan candlestick. Lanjut ya. Ini saya akan bahas mengenai pattern dari suatu candle. Pattern dari candlestick atau suatu pola yang berpotensi akan terjadi jika suatu candle ini terbentuk. Ini adalah suatu potensi ya Bapak Ibu, bukan suatu kepastian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghafal juga. Yang seperti ini cukup Bapak Ibu memahami konteks dari candlestick ini. Maka Bapak Ibu dapat memprediksi harganya akan kemana, antara akan naik atau akan turun. Yang perlu Bapak Ibu pahami adalah candlestick ini dapat dianggap sebagai pertarungan antara tekanan beli dan tekanan jual. Sebagai contoh Bapak Ibu, di sini ada candle hammer, opening harga di bawah sini. Kemudian ada tekanan jual di pagi hari sehingga harganya turun ke bawah.
Selanjutnya ada tekanan beli yang lebih besar sehingga close di atas harga opening. Karena tekanan beli lebih besar daripada tekanan jual, ada potensi besok menguat Bapak Ibu. Seperti ini. Lanjut seperti ini juga. Begitu pula sebaliknya Bapak Ibu untuk ini adalah candle shooting star. Bagaimana kalau hangman? Sama-sama hammer kok potensinya bearish ke bawah. Bapak Ibu bisa lihat juga potensinya jual atau belinya lebih besar yang mana. Kalau ini kan hanging man ada opening di atas ini, ada tekanan jual besar, kemudian tekanan beli kecil. Jadi ada potensi lanjut untuk tekanan jual lagi besoknya. Bagaimana dengan doji dan spinning top? Ini candle ini saya sebut sebagai candle keraguan-raguan. Trader ragu untuk melihat pergerakan saham ini antara lanjut tren atau reversal. Saat doji terjadi, seperti ini, Morningstar doji dan Morningstar, Bapak Ibu bisa pantau besoknya jika tekanan beli menguat, ada potensi doji tersebut ada reversal dari tren turun, langsung naik, atau reversal dari tren naik, makin turun, seperti itu. Begitupun sebaliknya. Oke, lanjut kita bahas mengenai time frame. Sering digunakan time frame-nya yaitu time frame 1 harian. Kemudian ada juga time frame 1 mingguan, ada juga time frame bulanan, 1 jam dan 5 menit. Ada juga yang 1 menit tapi 1 menit itu terlalu bias Bapak Ibu. Sering gagal dan sering false candle. Di sini ada time frame 1 harian paling sering digunakan oleh para trader untuk melihat tren dan prediksi harga dalam waktu dekat dan juga dalam waktu jangka panjang. Kemudian ada mingguan dan bulanan ini lebih sering digunakan oleh para trader jangka panjang dan juga investor untuk melihat pergerakannya masih menarik untuk uptrend atau tidak. Kemudian ada 1 jam, time frame 1 jam dan 5 menit biasa digunakan untuk mencari titik entry yang menarik untuk scalping dan juga untuk trader-trader jangka pendek. Tapi menurut saya dan berbagai teori yang ada, semakin kecil suatu time frame, bias gagalnya juga semakin besar seperti ini Bapak Ibu. Jadi terlalu volatil, jadi agak sulit untuk memperhatikannya. Lebih baik Bapak Ibu yang trader jangka menengah lebih baik menggunakan time frame harian saja. Seperti itu. Oleh karena itu harus analisa juga berbagai time frame agar lebih kuat. Jadi untuk Bapak Ibu jangka menengah bisa lihat dalam waktu harian dan mingguan. Untuk yang jangka pendek atau scalping bisa Bapak Ibu lihat dengan jangka harian 1 jam dan juga untuk 5 menit. Seperti itu. Lanjut kita bahas mengenai konstruksi chart. Konstruksi chart ini dibagi menjadi 2 yaitu aritmatik dan juga logaritmik. Perbedaannya adalah untuk aritmatik membuat chart ini berdasarkan harga saham. Jadi peningkatannya dari 0 2000, 2000, 4000 dan seterusnya ini tingginya sama ya Bapak Ibu. Setiap kenaikan di sumbu Y ini memiliki tinggi yang sama baik harga saat kecil maupun harga yang saat sudah tinggi. Jika logaritmik di sini membuat chart berdasarkan persentasi kenaikan harga sahamnya. Jadi sumbu Y ini memiliki nilai yang logaritmik karena persentase yang menentukan tingginya candle saham. Jadi jadi sebagai contoh di sini Bapak Ibu, ada saham Arto saat kenaikan 200-an ini sampai 2000-an, kita contohkan aritmatik dulu. Dari 200-an sampai 2000-an ini selisihnya 2100 tapi naiknya sudah 800% dan setinggi ini saja. Tapi saat selisihnya 17.000 sama-sama naik 800% tapi candlenya bisa setinggi ini Bapak Ibu ketinggiannya. Apakah proporsional? Tentu saja tidak kalau dilihat dalam jangka panjang, tapi bandingkan dengan chart logaritmik. Tinggi presentasinya sama tapi harga selisihnya berbeda jauh ya Bapak Ibu. Ini selisihnya 2000, selisihnya 17.000 tapi tinggi candlenya sama. Kemudian apa gunanya? Logaritmik ini cocok untuk melihat tren suatu saham yang kenaikan atau turunnya sangat signifikan seperti Arto ini Bapak Ibu. Dan aritmatik cocok untuk melihat tren atau suatu uptrend downtrend yang naik turunnya bertahap dan konsisten pelan-pelan seperti saham BCA, IHSG dan lain sebagainya. Kemudian logaritmik cocok untuk analisa tren jangka panjang. Untuk jangka pendek saya tidak sarankan analisa dengan logaritmik karena kenaikannya biasa-biasa saja, kecuali sahamnya itu kenaikannya parabolik atau naiknya sangat signifikan seperti saat ARA seperti ini Bapak Ibu. Naiknya sangat signifikan bisa Bapak Ibu gunakan logaritmik. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai aritmatik dan logaritmik, saya sarankan Bapak Ibu tonton di channel Trading with Michael Leo, seorang trader yang saya kagumi karena jago dalam analisa teknikal. Di sana dijelaskan lebih rinci mengenai hal ini
Oleh karena itu saya sertakan link di deskripsi ya. Oke, lanjut kita bahas. Di sini saya mau bahas mengenai trend dan market structure. Ini adalah hal yang paling penting menurut saya sebelum analisa, karena Bapak Ibu harus tahu lebih dulu tren suatu saham yang Bapak Ibu beli atau jual. Dibagi menjadi 3, yaitu uptrend, yaitu atau bullish, downtrend atau bearish, dan sideways. Agar lebih mudah saya contohkan di sini Bapak Ibu. Dan ada hal yang Bapak Ibu wajib ingat dan pahami, bahwa uptrend ini jika membentuk higher high dan higher low, or at least tidak breakdown, atau kata-katanya sepertinya at least tidak membentuk lower low. Seperti ini. Kemudian kalau untuk downtrend, yang Bapak Ibu harus ingat adalah jika harga terus membentuk lower high dan lower low, at least tidak membentuk higher high. Seperti itu. Maksudnya apa? Di sini saya gambarkan. Coba ini saya kecilkan dulu deh. Jadi saya gambarkan sebagai berikut Bapak Ibu. Contoh sebagai berikut. Di sini kan kita bisa ketahui bahwa terdapat higher low, higher low, higher low, dan juga higher high, higher high, higher high. Maka ini kita anggap sebagai saham yang uptrend. Kemudian bagaimana jika bentuknya adalah sebagai berikut? Ternyata terjadi equal low, low-nya sama, kemudian naik lagi, bahkan break menjadi high. Ini masih kita anggap sebagai higher high dan equal low. Jadi masih bentuk suatu uptrend. Kemudian bagaimana jika bentuknya adalah sebagai berikut? Low-nya di break, kemudian high-nya tidak berhasil di break lagi. Hal ini menunjukkan bahwa uptrend sudah patah, sudah mulai ada kecenderungan sideways dan downtrend. Jadi di sini Bapak Ibu harus lebih hati-hati lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya hal ini atau high ini sudah berhasil di break, ada potensi dia kembali melanjutkan high-nya lagi. Ditambah lagi kalau konfirmasi membentuk higher low seperti ini, berarti ini sudah masuk ke uptrend kembali. Seperti itu. Untuk downtrend juga sama. Kalau downtrend ini hapus dulu. Kalau untuk downtrend bentuknya seperti ini, kita lihat puncaknya terus turun dan bottomnya terus turun. Kalau seperti ini puncaknya sama tapi terus turun, ini masih kita consider sebagai downtrend ya Bapak Ibu, karena belum berhasil break dari high sebelumnya. Jadi belum ada potensi pembelian yang kuat dari para trader dan investor. Kalau misalnya seperti ini terjadi, ini ada potensi terjadi reversal Bapak Ibu. High-nya sudah di break, kemudian kita tunggu apakah membentuk higher low. Kalau misalnya membentuk higher low seperti ini, ada potensi dia menjadi suatu saham yang kembali uptrend. Kalau misalnya break lagi dari high, ini adalah suatu potensi atau konfirmasi bahwa ini adalah saham yang sudah uptrend, karena sudah membentuk higher low dan juga higher high. Jadi ada potensi atau konfirmasi lanjutan bahwa ini sahamnya sudah uptrend. Seperti itu. Oh ya, ingin mengingatkan hal ini Bapak Ibu. Ini hapus dulu deh. Saya ingin mengingatkan jika uptrend Bapak Ibu harus pantau bagian lembahnya atau bottomingnya ya Bapak Ibu. Bagian low ini Bapak Ibu harus pantau. Karena saat uptrend, kalau misalnya low ini di break, jadi ada potensi reversal dan ada reversal dan kemudian bearish. Kemudian untuk yang downtrend, pantaunya adalah bagian puncaknya, karena saat puncak ini sudah di break, ada potensi dia akan melanjutkan kenaikan dan lanjut bullish. Seperti itu. Jadi ada perubahan tren jika low-nya di break atau high-nya di break. Bagaimana kalau sideways? Kalau sideways ini jika tidak berhasil break dari last high dan last low. Kalau misalnya masih terus begini, berarti saham ini masih terus sideways Bapak Ibu, kecuali bagian bawahnya di break atau bagian atasnya di break. Kalau bagian atasnya di break sudah potensi bullish. Kalau misalnya bagian bawahnya di break, ada potensi ke bawah.
atau bearish. Seperti itu. Jadi sebagai contoh kita cek saham atau IHSG terlebih dahulu. Untuk IHSG kita lihat di sini, ini hapus dulu deh. Ini hapus gambar-gambarnya. Kemudian kita lihat dari sini Bapak Ibu. Di sini kita lihat sudah membentuk ini low, kemudian ini low-nya, low, ada low-nya lagi, ini low. Kita cari dari sini aja ya Bapak Ibu. Di sini kan ada high. Ini ada high. Ini tulis saja deh. Sini ada high, higher high. Karena lebih tinggi daripada high sebelumnya. Kemudian di sini juga ada higher high lagi. Kemudian ada higher high lagi. Sini. Kemudian belum berhasil membentuk suatu higher high karena ini masih tergolong equal karena dekat-dekat. Kemudian ada juga di sini higher low. Higher low di sini. Kemudian membentuk higher low kembali di sini. Membentuk lagi higher low di sini. Hal ini lebih cenderung equal low. Equal low, ini juga kecenderungannya equal low. Maka untuk dilihat dari struktur marketnya, IHSG masih dalam kondisi uptrend. Kemudian lebih cenderung sideways karena ini masih membentuk equal low. Jadi harganya masih sideways di antara 7.300 sampai dengan harga 6.400-500-an. Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba harga IHSG malah membentuk lower low? Maka ada potensi bahwa saham ini akan lanjut ke reversal. Maksud saya reversal menjadi suatu indeks yang bearish. Ini kan masih uptrend. Kemudian kalau misalnya low-nya di break, jadi ada potensi bearish. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk saham selanjutnya saya akan contohkan di saham ITMG. ITMG ini sedang dalam fase uptrend yang sangat kuat ya Bapak Ibu. Bisa kita lihat di sini higher high, higher high, higher high, higher high, di sini higher low, higher low, higher low, higher low. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, menunjukkan bahwa saham ini masih uptrend sangat kuat. Terus apakah ini sudah bearish? Tentu belum. Penurunan kemarin hanya koreksi biasa, tapi tetap ada potensi bearish jika low ini sudah di break ke bawah. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, maka ada kecenderungan sahamnya akan lanjut bearish ke bawah karena ini sudah di break low-nya. Kemudian saya akan contohkan ke saham ERA. Di sini saham ERA sedang dalam fase bearish. Kenapa seperti itu? Di sini bisa kita lihat high, kemudian lower high, lower high, lower high, sini high, lower low, lower low, lower low. Jadi bisa kita tarik garis, bahkan saham ini masih terus turun ke bawah. Seperti itu. Jadi saham ERA ini cukup berbahaya kalau Bapak Ibu mau trading jangka menengah karena belum ada konfirmasi untuk bullish atau uptrend. Kemudian saya akan bahas mengenai tren ini dibagi menjadi dua ya Bapak Ibu. Ada tren mayor atau tren utama dan juga tren minor yaitu secondary-nya. Bapak Ibu harus ingat setiap tren pasti ada koreksinya. Uptrend koreksinya yaitu turun, downtrend ini koreksinya yaitu naik. Sebuah saham naik tidak selamanya naik, pasti ada turunnya. Semua saham turun tidak selalu turun, pasti ada naiknya, pasti ada gejolaknya. Saya contohkan di sini ya Bapak Ibu. Ini kita hapus dulu. Delete. Ini kita contohkan, misalnya ada suatu pergerakan saham seperti ini. Yang ini kita anggap sebagai trend mayornya. Mayor sini. Kemudian dalam pergerakan mayornya ini naik turunnya pasti ada gejolaknya juga seperti ini Bapak Ibu. Dan juga seperti ini, kemudian seperti ini juga. Nah, saat gejolak ini ada uptrend kecil. Nah, di sini kita anggap sebagai trend minor. Dan ini juga trend minor bearish. Kemudian lanjut lagi uptrendnya lagi dalam trend minor. Jadi kita melihat tren ini jadi dua, antara mayor atau minor yang utama dan secondary. Terus kalau di zoom innya seperti ini, tren besarnya ini adalah tren yang paling kuat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya break, ini ada potensi lanjut naik, tapi kalau misalnya ini udah break, udah ada potensi sideways cenderung bearish. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang trading jangka menengah dan jangka panjang, saya sarankan fokus di tren mayornya aja.
Trend minor ini cocok untuk Bapak Ibu yang trading jangka pendek ataupun scalping. Saya contohkan di saham ITMG Bapak Ibu. Kenapa saya coba ITMG? Karena ini pergerakannya sangat enak dipantau. Ini saya hapus dulu. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ada trend mayornya di sini Bapak Ibu. Ini trend mayornya naik terus ke atas. Kemudian ada trend minornya yaitu di sini. Di sini naik, turun, naik, turun. Ini sideways. Sini naik lagi, turun, naik, terus ada bearish sementara, ada naik lagi. Seperti ini dan seterusnya. Nah, di sini penaikan ini adalah trend minornya ya Bapak Ibu. Atau lebih enak di sini. Di sini ada trend minor dan sini ada trend minornya bearish. Apakah saat trend minor bearish adalah potensi bahwa saham ini akan terus bearish? Tentu tidak, karena di sini ada trend mayornya yang mempunyai support yang kuat, jadi di sini mantul kemudian naik lagi. Jadi saham ini masih dalam pergerakan yang uptrend kuat. Jadi kalau Bapak Ibu beli di sini dan turun, belum berarti saham ini bearish. Jadi ada potensi saham ini masih optimis uptrend, tapi Bapak Ibu beli dan jual di harga yang salah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya mau bahas mengenai break of structure dan juga change of character. Sebenarnya break of structure dan change of character ini adalah hal yang sama ya Bapak Ibu, tapi punya definisi yang berbeda sedikit di kalangan trader forex. Khususnya istilah change of character sering disebut atau digunakan oleh trader untuk melihat potensi reversal sebagai contoh sebagai berikut, dan BOS ini untuk potensi continue sebagai berikut. Break of structure adalah saat harga break dari high atau low sebelumnya yang sifatnya pelanjutan tren. Jadi misalnya downtrend ada BOS maksud saya, dan lanjut downtrend kembali. Dan saat uptrend ada break of structure lanjut uptrend kembali. Untuk change of character adalah break dari high atau low sebelumnya yang bersifat membalikan arah. Ini ada harusnya kalau misalnya downtrend, kalau misalnya low-nya di break lanjut downtrend, kalau high-nya di break maka ada potensi lanjut uptrend ya Bapak Ibu. Sini ada reversal pattern. Jadi kalau CH ini muncul ada potensi terjadi reversal. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu hafal istilah-istilah ini Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu perlu ingat adalah konteks dari struktur marketnya. Kalau higher high dan higher low sudah pasti uptrend. Kalau lower high dan lower low artinya downtrend. Jika ada higher high di suatu downtrend artinya potensi reversal. Intinya seperti itu saja. Dan jika terjadi lower low di uptrend artinya ada potensi reversal. Untuk sideways saat low dan high-nya tidak berhasil di break. Jadi harganya stagnan di situ-situ saja. Jadi Bapak Ibu hanya perlu memahami struktur market, tidak perlu menghafal istilah-istilah yang rumit ini Bapak Ibu. Yang penting sudah hafal itu, maka Bapak Ibu tradingnya akan jauh lebih oke, karena Bapak Ibu bisa melihat tren dan disiplin dan juga melihat peluangnya. Seperti itu. Lanjut, saya akan membahas mengenai Wyckoff market structure. Di sini ada istilah seperti ini, yaitu istilah di mana pergerakan saham dari sideways, kemudian uptrend, kemudian sideways lagi, kemudian downtrend lagi, selanjutnya sideways lagi dan uptrend kembali. Begitupun seterusnya. Jadi biasanya saat sideways ini di bottom ada akumulasi dari market maker, kemudian diangkat harganya, jadi harganya naik. Kemudian ada distribusi di pucuk, kemudian turun lagi, akumulasi lagi, kemudian naik lagi. Di sini biasanya struktur market seperti ini ada di blue chip, bahkan di saham gorengan juga ada. Jadi intinya ada masa suatu saham sideways, kemudian ada masa suatu saham uptrend, kemudian sideways lagi, kemudian distribusi lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya akan membahas mengenai support resisten, yaitu yang pertama adalah support resisten horizontal dan juga support resisten dari suatu trend. Untuk support resisten ini diibaratkan sebagai lantai dan juga atap suatu rumah. Ada atap yang menjadi penghalang harga semakin naik dan harus ditembus dulu kalau untuk mau naik ke lantai selanjutnya. Atau ada lantai yang menjadi tumpuan harga menjadi suatu loncatan. Jadi harus ditembus dulu jika ingin harganya turun ke bawah. Tapi biasanya untuk support ini selalu mantul dan resisten ini selalu mantul. Jadi kalau misalnya break baru potensi uptrend atau downtrend. Seperti itu Bapak Ibu. Support resisten horizontal ditentukan oleh high atau low sebelumnya. Saat uptrend, jika resisten jebol, resisten menjadi support
dan juga saat uptrend kuat, support ini tidak bisa dijebol, jadi lanjut naik terus ke atas. Jadi ada potensi mantul di area sana. Jika uptrendnya lemah, potensinya dijebol tapi masih bisa dikatakan uptrend ya Bapak Ibu. Jika tidak membentuk lower low. Sebagai contoh, saya akan cek saham ERA. Saham ERA ini saya pernah pelajari saat belajar support resisten di harga-harga ini. Nah, saat harga ini diketahui bahwa low-nya adalah di harga sini Bapak Ibu. Sini kita buat dulu market structure-nya biar tidak pusing. Di sini naik, turun, kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun, kemudian naik lagi. Seperti ini. Nah, di sini sudah menjadi resisten karena puncaknya di sini dan low-nya ini ada di sini Bapak Ibu. Dan low-nya ini ternyata benar sudah menjadi lantai, akhirnya saham ini mantul di daerah sana. Dan area ini adalah area pantulan yang cukup kuat karena tidak berhasil ditembus oleh saham ERA. Kemudian lama-lama saat April 2021 ternyata berhasil ditembus. Jadi ERA naik tingkat ke lantai selanjutnya. Jadi ini masih bentuk suatu uptrend. Jadi high-nya lagi di sini ini menjadi suatu atapnya kembali, di sini menjadi suatu support barunya. Resisten become support. Seperti ini. Kemudian saat masih uptrend, kemudian supportnya ini ditembus, artinya ada potensi saham ini sideways. Dan benar ternyata sideways, kemudian terus sideways sampai akhirnya supportnya ini atau lantainya ini ditembus. Jadi ada potensi saat lantainya ditembus, ada potensi lanjut menjadi suatu saham yang bearish. Dan terbukti ERA menjadi bearish karena lantainya selalu ditembus ya Bapak Ibu. Ini lantai pertama ditembus, lantai kedua ini ditembus kembali, kemudian lantai ketiganya pun ditembus kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Contohnya seperti itu. Kemudian saya akan jelaskan mengenai support selanjutnya, yaitu support dari suatu trend. Support resisten tidak hanya berdasarkan lows atau high sebelumnya, tapi juga dalam bentuk suatu trend. Sebagai contoh di sini adalah saham Adro. Kita tarik dulu trennya seperti apa. Kalau kita lihat sini kan sudah membentuk higher high, dan juga higher low. Jadi Adro ini dalam bentuk suatu uptrend. Jadi kita tarik garisnya antara tiap bottomnya seperti ini. Kita lihat bahwa bottomnya ini terus mantul ya Bapak Ibu. Di sini sudah kita tarik, kemudian tidak sampai bottom atau tidak sampai trend, ternyata masih mantul lagi. Kemudian sampai area support ini atau menyentuh garis trend ini terus mantul kembali. Artinya garis trend ini bisa menjadi suatu support. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana jika saham Adro ini break dari area trendnya? Apakah sudah menentukan bahwa Adro ini akan bearish? Tentu belum, karena bearish ini tergantung dari lowernya dulu yang harus di break. Jadi ada potensi kalau misalnya break dari trend ini, saham Adro akan masuki saham yang sideways terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu. Saat sideways ada kecenderungan terjadi distribusi oleh market maker, oleh karena itu ada potensi lanjut bearish jika saham ini di break low-nya. Tapi kalau misalnya break high-nya lagi, atasnya lagi, maka ada potensi saham ini menjadi uptrend kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saham downtrend dan uptrend ini tidak tergantung dari penarikan garis trendnya, tapi dari antara market structure low sama high-nya. Yang penting untuk uptrend Bapak Ibu harus ingat higher high dan higher low, dan downtrend ini lower high dan lower low. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Di sini saya mau bahas mengenai volume. Volume adalah indikator yang menunjukkan jumlah perdagangan atau transaksi saham yang terjadi di suatu sesi. Kemudian menurut saya ya, banyak trader yang suka lupa dengan volume, tapi menurut saya ini volume adalah tools yang paling penting untuk trading. Kenapa? Karena volume ini tidak akan pernah bohong. Volume ini terjadi karena transaksi antara buyer dan juga seller. Dan transaksi ini kan menggunakan uang asli. Maka jika suatu saham atau harga ada transaksi raksasa, berarti ada market maker atau trader-trader yang sedang mencoba menaikkan atau menurunkan harga tertentu secara serius. Volume ini bisa menjadi konfirmasi jika terjadi di suatu pattern atau menjadi potensi di suatu saham yang ada di support karena pelaku pasar sudah meresponnya. Kegunaan volume ini bisa kita lihat sebagai contoh di saham ITMGD.
saham ITMG. Di sini kita lihat ada high di sini menjadi suatu resisten yang kuat untuk saham ITMG. Kemudian ini ada supportnya di sini yang cukup jauh. Kemudian saat break ini volumenya sangat besar. Artinya transaksinya sangat besar, market maker dan trader ramai-ramai beli saham ini dan meyakin bahwa saham ini akan diangkat lebih tinggi lagi. Dan ternyata benar, harganya diangkat lagi, kemudian turun lagi dan diangkat lagi. Nah, saat turun ini kita lihat di sini. Di sini ada pola yang ada resisten ya Bapak Ibu, yang dibentuk dari tanggal 1 Agustus dan 2 Agustus. Kemudian tanggal 10 Agustus ada penjualan yang cukup oke, cukup besar, dan juga tekanan jual yang sangat besar di resisten. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi saham ini lanjut mengalami penurunan. Kemudian sebagai contoh lain yaitu di saham atau di pola rejection. Di sini kan ada suatu support, resisten become support. Kemudian ada candle yang seperti ini, doji, turun ke bawah, ada tekanan jual, kemudian naik lagi dengan volume yang cukup besar. Berarti ada koneksi, ada kecenderungan bahwa trader-trader tidak ingin harga saham ini dibawa ke bawah lagi, malah yakin saham ini akan diangkat ke atas. Kemudian esoknya ada candle besar ini dengan volume yang sangat besar. Artinya trader-trader dan investor lain setuju bahwa harga saham ini harus diangkat naik lagi. Dan terbukti harga saham ini naik, kecenderungan naik hingga sampai 40 ribuan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian volume ini bisa digunakan untuk melihat area demand dan supply-nya, tapi pembahasannya tidak akan dibahas ini karena cukup kompleks dan sudah banyak trader yang sudah bahas ini. Bapak Ibu bisa tonton mengenai VPFR di YouTube Andi Sanjaya. Nanti saya berikan link di deskripsi ya, karena di sana sudah dijelaskan dengan rinci. Oke, lanjut. Di sini saya mau bahas mengenai chart pattern. Selanjutnya ini adalah chart pattern. Bapak Ibu bisa download di Google. Saya juga dapat dari Google. Dan menurut saya cheat sheet ini cukup oke. Ada pattern continue, ada netral, reversal, dan juga spesial. Dan juga ini ada hal-hal yang penting harus Bapak Ibu kuasai. Kalau continue ini adalah pola lanjutan, yang sebelumnya bearish menjadi lanjut bearish, dan yang sebelumnya bullish menjadi lanjut bullish. Seperti itu Bapak Ibu bisa lihat di sini. Tapi walau tidak menutup kemungkinan jadi reversal di higher atau lower yang sudah berhasil di break atau di breakdown. Sejujurnya saya tidak selalu menganalisa dengan pattern, hanya jika saja saya melihat ada peluang atau konfirmasi dari pattern tersebut. Karena pattern pun terjadi karena struktur market yang berhasil di break. Maksudnya adalah jika high di sini, misal di suatu channel ini, misal high-nya berhasil di break, maka ada potensi uptrend dan juga berhasil di uptrend. Dan jika low-nya ini berhasil di break, maka ada potensi bearish, seperti itu. Jadi saya tidak 100% yakin dengan chart pattern, hanya 100% yakin dengan market structure dan price action. Seperti itu. Bapak Ibu juga bisa cek pattern-pattern ini ada di saham-saham tertentu. Sebagai contoh, saya contohkan di saham SMRA ya Bapak Ibu. Di sini SMRA, kalau Bapak Ibu bisa lihat sekilas, Bapak Ibu bisa melihat ada potensi atau terkonfirmasi saham double tops seperti ini. Double tops itu menandakan bahwa saham ini terjadi reversal antara uptrend menjadi suatu downtrend, dan ternyata berhasil. Ternyata setelah konfirmasi double tops ternyata terjadi downtrend lanjutan, seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian sebagai contoh lain saya bisa lihat di sini ada pola cup and handle. Ini adalah suatu cupnya, kemudian naik, kemudian menjadi suatu handle, dan di break dari neckline. Neckline itu adalah higher dari pattern tersebut. Kemudian ada retracement dulu. Bapak Ibu yang beli di sini jangan FOMO dulu. Bapak Ibu bisa tunggu di area yang menarik untuk Bapak Ibu entry, dan ternyata ada di area neckline-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa jual di atasnya dengan target sebesar setinggi satu cupnya. Apakah target bisa dicapai? Kemungkinan bisa, tapi kemungkinan juga tidak. Dan ini kebetulan mencapai 100% targetnya ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat lagi sekilas di sini, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini adalah contoh false break-nya. Di sini ada potensi double bottom ya Bapak Ibu. Di sini ada bottom yang pertama, kemudian ada bottom kedua, kemudian di break ternyata lanjut turun ke bawah. Jadi pattern ini gagal. Jadi Bapak Ibu jangan 100% percaya dengan pattern.
Bapak Ibu lihat dari market structure-nya aja. Seperti itu. Kemudian di sini bisa Bapak Ibu lihat SMRA pun sekarang ada potensi Bapak Ibu. Di sini ada neckline, kemudian kita lihat ada cup and handle, ini cup-nya, kemudian ini handle-nya, kemudian berhasil di break. Dan break-nya ini pun volumenya juga cukup besar, berarti transaksi cukup oke. Dan ada potensi saham ini akan meningkat sebesar ini. Jadi kita tarik lagi ke atas seperti ini. Ada potensi menuju ke high sebelumnya sebesar 19% dari harga neckline. Jadi Bapak Ibu yang lihat harga sekarang, jangan FOMO, tunggu lagi di bawah dan baru beli lagi di support untuk jual di harga atas kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk saya tidak pernah menargetkan pattern ini akan ke harga mana, saya hanya melihat dari high sebelumnya. Misal untuk SMRA ini saya hanya targetkan di high sebelumnya di sini, kemudian high sebelumnya di sini. Atau saham lainnya misal saham Adro sebagai contoh, remove dulu, kemudian ada ini. Ini di sini bisa Bapak Ibu lihat ada double top, ada double bottom ya Bapak Ibu. Di sini ada double bottom ini. Kemudian break, ada potensi naik ke atas. Nah, saya targetkan bahwa Adro akan menyentuh high sebelumnya di sini dan ternyata berhasil disentuh. Kemudian selanjutnya saya coba, oke, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada potensi double top sih Bapak Ibu. Kalau double top sini targetnya itu adalah ke low sebelumnya. Di sini ada double tops. Kalau menurut pattern chart itu targetnya adalah ke arah sini. Ke sini, kemudian targetnya ke sini. Tapi kalau menurut saya targetnya itu adalah ke low sebelumnya, yaitu di sini. Ada suatu low yaitu naik, turun, naik. Maka menurut saya target selanjutnya adalah di area sini. Beda dengan targetnya pattern, jadi tidak apa-apa, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Bisa jadi yang ini benar dan ini yang salah. Bisa jadi yang ini juga benar dan ini salah. Jadi semuanya ini tergantung oleh menurut market ya Bapak Ibu, dikonfirmasi oleh market maker dan juga para trader-trader yang lain. Seperti itu. Kemudian ada 5 hal yang Bapak Ibu harus ingat dan harus Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu harus menunggu kesempatan itu ada, jadi jangan FOMO dulu, jangan panik trade, jangan beli tergesa-gesa tanpa analisa yang mendalam, tanpa ada titik SL, titik entry, dan titik TP-nya. Bapak Ibu harus tunggu pelan-pelan, kemudian Bapak Ibu harus set stop loss atau titik di mana Bapak Ibu berani jual rugi untuk tidak makin rugi, dan resikonya itu harus Bapak Ibu harus tanggung ya, harus yang Bapak Ibu bisa tanggung, jadi tidak terlalu besar ruginya dan juga tidak terlalu kecil ruginya. Kemudian gunakan juga indikator atau tools lainnya untuk memperkuat analisa chart pattern Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian saya ingin memberikan tips dan trik, yaitu tips dan trik bagaimana Bapak Ibu melihat chart pattern. Yang pertama ada potensi, Bapak Ibu bisa lihat di area supportnya, kemudian konfirmasi, yaitu Bapak Ibu harus lihat jika break dengan volume dan ada beberapa candle rejection, artinya pattern ini sudah terkonfirmasi oke. Kemudian ada juga tips dan trik kalau Bapak Ibu melihat ada false break, yaitu saat harga itu kembali entry dari channel sebelumnya. Sebagai contoh untuk yang potensi terlebih dahulu ada di area support, saya melihat ada potensi di BBKP. Tipsnya adalah Bapak Ibu harus lihat dari jarak jauh ya. Di sini. Ini hapus dulu biar memudahkan. Di sini kan Bapak Ibu tidak bisa melihat ada pola tertentu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa zoom out dulu, di sini ada potensi terjadi double bottom, yaitu bottomingnya equal, kemudian ada potensi break ke atas. Seperti itu. Kemudian kebetulan di sini ada di support. Saat 3 hari lalu ada di support, kita tarik dulu supportnya, market structure kita buat, kemudian resistennya ada di sini, dan kita lihat ada potensi bahwa akan terjadi double bottom dengan potensi kenaikan yang cukup tinggi. Seperti itu. Kemudian untuk yang uptrend bisa seperti ini, bisa Bapak Ibu zoom out dan ada di area support. Kemudian contoh lainnya adalah di saham Adro. Di saham Adro ini ada potensi bukan uptrend tapi ada potensi downtrend. Kenapa? Di sini ada di resisten.
dan ada potensi terjadi double tops. Jadi Bapak Ibu lihat di sini ada potensi saham ini akan lanjut ke arah bawah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang konfirmasi kita bisa lihat contoh dari saham Wika. Untuk saham Wika ini hapus dulu, remove drawing. Nah, untuk saham Wika ini kita lihat bahwa ada double bottom ya Bapak Ibu. Di sini double bottomnya. Bottom pertama, ini bottom kedua, kemudian naik, dan saat naik ini Bapak Ibu bisa lihat volumenya ini sangat besar ya. Dalam 2 hari ini volume sangat besar, kemudian turun. Artinya pola ini sudah terkonfirmasi oleh para trader dan market maker bahwa pola ini valid dan akan potensi lanjut naik ke atas. Kemudian hal ini juga menunjukkan yang keduanya yaitu beberapa candle rejection. Kita lihat bahwa di sini ada candle-candle yang mereject untuk turun lagi ke bawah. Jadi supportnya ini menjadi support yang sangat kuat yang berpotensi bahwa Wika ini akan lanjut naik ke atas lebih tinggi lagi seperti itu, dan terbukti naik ke atas bisa sampai 1100-an seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah false break. Nah, saat false break ini Bapak Ibu bisa entry ulang. Maksud saya di saham Antam. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini kan ada support. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini ada pattern raksasa kalau Bapak Ibu zoom out. Nah, di sini supportnya ini 3 kali disentuh dan malah berhasil ditembuskan pada tanggal berapa ini? 14 Juli. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat ada pola yang sangat besar yaitu pola double top raksasa maksud saya. Ada potensi kalau sudah break ada potensi lanjut turun ke bawah. Tapi ternyata Antam ini lanjut naik ke atas dan kembali lagi ke channelnya. Nah, di saat ini Bapak Ibu bisa spekulasi beli lagi, artinya saham ini tidak jadi untuk dibawa ke bawah, malah dibawa ke atas kembali. Dan terbukti harganya dibawa ke atas sampai menyentuh resisten terdekatnya yaitu di area sini. Seperti itu. Terbukti. Jadi saat false break Bapak Ibu bisa masuk lagi, entry lagi. Dan saat potensi Bapak Ibu bisa spekulasi beli, apalagi kalau ada di area support. Dan saat konfirmasi Bapak Ibu bisa buy, tapi ada di area support dan ada beberapa candle rejectionnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas mengenai indikator. Indikator adalah tools yang membantu trader untuk melihat pergerakan harga saham. Memiliki kecenderungan seperti apa? Di sini ada potensi dan juga ada suatu konfirmasi. Di sini leading indicator adalah indikator yang memprediksi pergerakan harga saham ke depannya, dan lagging indikator adalah indikator yang mengkonfirmasi pergerakan harga sahamnya. Sebagai contoh adalah leading indikator ini ada RSI, stokastik, ada momentum indikator dan lain sebagainya. Lagging ini ada contohnya MA atau moving average, ada MACD, moving average convergence divergence, ada Bollinger Band, ada parabolic SAR, ada Ichimoku Cloud dan lain sebagainya. Berikut indikator yang sering digunakan itu oleh para trader adalah RSI, MA, MACD, dan juga ada Bollinger Bands, tapi itu jarang digunakan. Oke. Lebih sering digunakan MA, MACD, dan RSI aja sih. Sisanya yang trader-trader yang lebih advance atau yang mungkin cocok dengan sistem trading mereka menggunakan indikator-indikator seperti itu. Sebagai contoh di sini saya akan gunakan saya biasanya menggunakan MACD karena menurut saya MACD cocok untuk trading jangka menengah karena saya butuh konfirmasi yang oke dibanding hanya spekulasi-spekulasi dari memprediksi harga ke depannya. Jadi kalau misalnya sudah breakout seperti ini maksudnya sudah golden cross, jadi ada potensi lanjut naik ke atas. Saat ada dead cross lanjut potensi turun. Seperti itu. Ini juga golden cross lanjut naik ke atas. Kalau sudah dead cross ada potensi lanjut turun. Ini dead cross lanjut turun, dead cross lagi lanjut turun. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk RSI coba kita gunakan RSI. Di indikator stok bir ini cukup lengkap RSI ini. Nah, kalau RSI ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada di area bawah sini, area 30%-nya dan di atas area 7%-nya. Di bawah 30% artinya sudah oversold, jadi sudah banyak yang terlalu banyak jual, jadi ada potensi untuk naik. Dan ini adalah area overbought, yaitu di mana area di mana trader ini sudah banyak beli, ada potensi untuk koreksi. Cara penggunaannya gimana? Saat garis ini sudah break out atau break ke atas dari area 30, ada potensi lanjut naik ke atas seperti ini.
Contoh 20 Januari sudah breakout, naik, ada potensi lanjut ke atas walaupun ini koreksi dulu, ternyata ini masih bertahan di atas 30, maka ada potensi lanjut naik dan ternyata benar langsung lanjut naik. Dan saat naik ini jangan jual dulu, baru jual saat potensi bearish, saat breakdown dari area 70-nya di sini. Sini baru jual, maka turun terus, kemudian beli laginya tidak diketahui dari RSI karena ini indikator yang memprediksi, saat ini memprediksi akan naik, maka harganya akan naik dan benar naik. Oleh karena itu saya jarang menggunakan RSI karena sulit penggunaannya ya Bapak Ibu. Saya lebih sering menggunakan price action, market structure dan juga MACD sebagai tambahan. Saya hanya fokus di price action, market structure dan volume. Indikator-indikator ini hanya sebagai tambahan, MACD, RSI, dan lain sebagainya hanya sebagai tambahan. Bapak Ibu bisa gunakan, Bapak Ibu juga bisa tidak gunakan. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut mengenai technical dan indikator ini di bukunya Edianto Ong, yaitu Technical Analysis for Mega Profit. Di sini Bapak Ibu bisa beli. Di sini saya belajar indikator pertama kali dari sini dan cukup oke pembelajarannya, penjelasannya juga cukup singkat dan ringkas, jadi cukup enak untuk dipelajari. Tapi menurut saya indikator itu hanya second opinion ya, tidak terlalu penting, yang paling penting tetap price action. Seperti itu. Indikator ini hanya sebagai tambahan sinyal antara prediksi kedepannya dan konfirmasi pergerakannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya ingin menjelaskan lanjut ke divergence. Divergence ini masih sering saya gunakan karena saya sering melihat saham ini mengikuti pola dari divergence. Divergence ini terjadi karena perbedaan antara pergerakan harga dan juga osilatornya. Osilatornya ini bisa berbentuk apa saja seperti MACD dan juga RSI. Saya lebih suka dengan MACD karena lebih cocok untuk trading jangka menengah dan pergerakannya lebih terkonfirmasi. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Saya contohkan untuk bearish divergence di IHSG. Sebentar, ini hapus dulu gambar-gambar sebelumnya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada high, kemudian ada high kembali. Di sini kita tarik garis, ada high-nya kembali, kemudian tapi MACD-nya ini ada penurunan. Menurut teori divergence, saat harganya naik, kemudian osilator turun, ada potensi kuat bahwa saham ini akan memasuki suatu bearish. Dan terbukti benar, bearishnya sudah sampai ke bawah. Dan targetnya itu yang pertama adalah di harga high-nya, kemudian di harga bottoming-nya dari garis osilatornya bottomingnya di area sini, jadi ada potensi turun ke area sini. Dan ternyata terbukti benar, target pertama dan target keduanya sudah berhasil dicapai. Kemudian sebagai contoh lain yaitu di saham SMRA ada bullish divergence. Remove dulu drawingnya, kita lihat di sini Bapak Ibu bisa lihat terjadi bullish divergence yaitu di harga ini. Low-nya terus menurun, maksud saya di sini low yang ini, low ini terus menurun, kemudian MACD-nya malah makin menaik seperti ini. Menurut teorinya divergence, jika harganya turun kemudian osilatornya naik, ada potensi kuat terjadi bullish, dan terbukti harganya terus naik setelah golden cross ya Bapak Ibu. Harganya terus naik tinggi dengan target pertama yaitu di harga low-nya. Kemudian target kedua adalah di harga high dari MACD-nya. MACD-nya di sini, high-nya berarti di sini. Berarti ada potensi target keduanya adalah ke arah sini Bapak Ibu. Seperti itu. Dan kebetulan harga ini juga high sebelumnya dan juga ada target dari cup and handle-nya. Seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih dalam lagi, saya sarankan Bapak Ibu tonton di channel YouTube Trading with Michael Yo. Di sana saya belajar banyak mengenai divergence, mulai dari target pertama, target kedua, dan tips dan triknya. Dan divergence ini pun sangat berguna saat menganalisa cryptocurrency karena pergerakan kripto lebih volatil dan bisa terjadi divergence tiap jamnya, bahkan tiap menitnya bisa terjadi divergence. Linknya akan saya sertakan di deskripsi ya. Seperti itu.
Oke, lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu saya akan menjelaskan singkat tentang Fibonacci level. Karena Fibonacci ini sangat kompleks, di sini saya hanya akan membahas basic-basicnya saja untuk menentukan area retrace atau koreksi dan area target. Pertama, Bapak Ibu harus ingat dulu level-level Fibonacci ini. Yang saya tebalkan adalah area-area atau level-level yang sangat penting untuk Bapak Ibu ingat. Ada koreksi ekstrim, koreksi wajar, koreksi lemah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu harus ingat ini. Kemudian retracement ini digunakan untuk mencari koreksi yang wajar, dan extended ini untuk mencari titik target yang wajar untuk Bapak Ibu TP. Nanti saya contohkan ya cara penggunaannya sebagaimana. Kemudian di sini saya jelaskan cara penggunaannya itu untuk mencari koreksi dan target ditarik dari antara last ke high atau dari high ke low. Di sini Bapak Ibu pahami saja. Kalau misalnya koreksi uptrend maka ditarik dari last low maksud saya ke last high. Untuk koreksi downtrend dari last high ke last low, untuk mencari TP dari low ke high. Di sini sebagai contohnya Bapak Ibu tidak perlu hafal, jadi saya contohkan saja biar Bapak Ibu memahaminya dengan mudah. Di saham yang pertama yaitu saham ITMG. Di sini Bapak Ibu simak penjelasannya karena ilmu Fibonacci ini saya berikan gratis berdasarkan pengalaman dan pembelajaran saya berbulan-bulan. Cukup kompleks tapi sangat mudah digunakan sebenarnya kalau Bapak Ibu paham dengan jelas. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini sedang uptrend. Kemudian Bapak Ibu bisa tarik kalau misalnya harganya sudah naik ke atas ini, kan sudah uptrend, sudah break, kemudian tarik, kemudian koreksi. Kemudian kita mau mencari titik koreksinya sampai arah mana, kita tarik dari last low. Last low-nya itu adalah di sini. Last low di sini, kemudian last high-nya adalah di sini. Kemudian titik koreksinya adalah di 61,8 dan 38,2. Kalau 61,8 koreksinya hanya sampai sana dan kemudian mantul-mantul terus, menandakan bahwa koreksinya lemah. Jadi trendnya ini masih sangat kuat. Jadi uptrendnya ini adalah uptrend yang sangat kuat dan terbukti uptrendnya masih terus naik sampai break. Dan di sini pun bisa mencari targetnya. Targetnya itu adalah dari Fibonacci ini. Targetnya itu yang pertama adalah di area 127,2, yang pertama di sana, dan berhasil. Kemudian koreksi. Kemudian lanjut lagi, target selanjutnya adalah di 161,8. Dan sudah dekat area situ, kemudian koreksi sini, walaupun tidak mencapai sentuhnya tepat ya, tapi sudah mencapai area situ. Kemudian Fibonacci yang lain bisa digunakan yaitu dari last low ke last high-nya. Kita tarik dari 0 ke 100-nya di sini. Untuk Bapak Ibu yang ingin tahu settingan saya seperti ini. Jika menggunakan stock bid dari 0 sampai 0, 236, 382, 5, 618, 786, 1, 1,618, ada 1,272, kemudian ini reverse, kemudian levelnya seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang ingin tahu dengan settingannya. Dan lanjut ke targetnya. Untuk mencari target itu Bapak Ibu bisa targetkan dulu di sini 127,2-nya dan berhasil. Kemudian mencapai 127,2 di Fibonacci yang pertama berhasil, 161,8%-nya Fibonacci kedua berhasil. Target selanjutnya adalah 200%-nya Fibonacci kedua berhasil juga, dan terakhir 161,8 Fibonacci target dan berhasil. Dan 261,8 ini tidak berhasil karena harganya sudah koreksi duluan. Nah, saat koreksi ini Bapak Ibu bisa tarik ulang Fibonacci-nya. Ambil Bapak Ibu bisa tarik dari low-nya ini, bottoming sebelumnya, cari low-nya ini, low-nya di sini, dan high-nya ini ada di sini Bapak Ibu. Kita tarik sampai sini, ada potensi koreksi di 61,8. Ternyata berhasil ditembus, artinya koreksi trennya sudah tidak sangat kuat lagi, dan koreksi selanjutnya ada di 38,2 di sini Bapak Ibu. Dan berhasil mantul, artinya koreksinya wajar, ada potensi lanjut lagi naik ke atas. Masih uptrend Bapak Ibu. Dan terbukti masih lanjut uptrend dengan targetnya itu yaitu di 127,2, dan target keduanya adalah di 161,8, dan dua-duanya berhasil disentuh seperti ini dan seperti ini. Seperti itu. Kemudian kalau mau tarik lagi dari Fibonacci keduanya dari low ke high sebelumnya seperti ini. Target pertama sudah tercapai. Target keduanya sudah tercapai. Dan target ketiganya pun sudah tercapai.
target ketiga sudah tercapai, dan 200 ini yang dari Fibonacci pertama tidak tercapai, berarti ada potensi lanjut ke bawah. 261,8 juga tidak tercapai, jadi ada potensi lanjut ke bawah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi cara penarikannya pun sangat mudah untuk mencari retracement dan mencari extendednya, targetnya. Jadi Bapak Ibu, misal di saham yang lain seperti saham NICL, kita bahas untuk saham-saham uptrend terlebih dahulu. Sideways cenderung uptrend untuk NICL. Ini saya hapus dulu, ini gambar-gambar saya sebelumnya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat dari market structure-nya dulu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa sudah break dari high sebelumnya. Berarti ada potensi saham ini akan lanjut uptrend. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa tarik, oke, dari sini dulu. Break pertama kali di sini. Dan break naik tinggi, kemudian koreksi-koreksi, dan Bapak Ibu cari titik koreksinya di mana. Kita tarik dari lastnya, kemudian tarik lagi ke last high. Last low ke last high, diketahui bahwa area ini menarik, 61,8 menarik, tapi lanjut di breakdown. Lanjut lagi ke 38,2 menarik, koreksi wajar tapi di breakdown lagi, dan area koreksi terakhir adalah koreksi ekstrim, yaitu koreksi yang di sini. Dan ternyata dari sini malah mantul dan lanjut naik ke atas, dan targetnya itu 127 sudah tercapai, 161,8 tercapai, dan terakhir di 200%, dan di 200% tercapai dan lanjut malah jualan. Nah, di sini berarti targetnya sudah oke, sudah tercapai, lanjut lagi turun, dan saat turun ini Bapak Ibu bisa tarik lagi garisnya Fibonacci-nya dari last low ke last high. Dan 61,8-nya oke, ternyata di breakdown lagi. 50%-nya oke, ternyata di breakdown lagi walaupun sudah mantul sebentar tapi di breakdown lagi. Kemudian 38,2 lanjut di breakdown, dan yang terakhir adalah koreksi ekstrimnya lagi di 23,6 dan berhasil dipantulkan. Jadi mantul lagi ke atas, ada potensi NICL lanjut naik ke 100%-nya, bahkan lanjut ke 127,2%-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk saham-saham downtrend itu saya bisa lihat di saham Unilever. Ini saya contohkan lagi, sama seperti saham, remove dulu. Ini sama seperti saham yang uptrend. Di sini kita buat dulu market structure-nya. Ini ada low-nya, kemudian di break. Maka kita cari koreksinya akan sampai mana. Koreksi dari suatu saham downtrend adalah naik. Jadi kita cari dari last low ke last high. Di sini ada koreksi, kira-kira kemana? Ada potensi sahamnya akan koreksi wajar ke 38,2 atau koreksi ekstrim sampai 23,6. Ternyata berhasilnya sampai 23,6, dan di sini sudah berhasil sideways. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada break of structure. Di sini ada break of structure. Jadi ada potensi nih saham akan koreksi kembali. Nah, saat koreksi ini Bapak Ibu bisa tarik dari low, last low, kemudian tarik lagi ke last high. Jadi ada potensi saham ini akan menuju area sini, di sini, area 38,2 jika misalnya koreksi wajar, atau hanya sampai 61,8 jika koreksinya sangat kuat, koreksi lemah di saat tren sangat kuat. Dan ini sudah hampir menyentuh, tapi ada potensi lanjut ke 38,2. Saat 38,2 Bapak Ibu bisa spekulasi. Kalau misalnya masih terus turun, ada potensi lagi ke titik ekstrimnya di 23,6 di sini. Dan di sini ada potensi terjadi volatilitas, jadi akan naik sementara. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk menarik garis dari Fibonacci dan mencari koreksi dan targetnya juga sangat mudah ya. Kemudian tips yang terakhir dari saya mengenai Fibonacci ini adalah gabungkan antara titik-titik entry Fibonacci dengan support resisten horizontalnya. Sebagai contoh adalah di saham ITMG kembali. Di sini hapus dulu, sudah hapus. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat. Di sini sudah ada high, ini low, maksud saya low, ini high, kemudian ini low. Nah, di low ini Bapak Ibu bisa tarik garisnya, tarik Fibonacci untuk mencari koreksinya kemana. Di sini, high-nya di sini. Kemudian Bapak Ibu jangan langsung menganggap 61,8 sebagai support. Nanti Bapak Ibu bisa all in, jangan. Atau 38,2% sebagai support.
langsung all in jangan, atau di sini. Jadi Bapak Ibu saya sarankan cicil-cicil terlebih dahulu dengan metode piramid, yaitu metode harga atas beli dikit, makin bawah makin banyak. Jadi karena harga sahamnya naiknya terlalu tinggi, ada potensi 61,8 ini akan dijebol ke bawah. Jadi kebiasaannya adalah di harga 38,2, yaitu koreksi wajar karena harga naiknya sudah terlalu tinggi. Di 38,2% Bapak Ibu boleh beli, kemudian beli lagi Bapak Ibu antri di 23,6. Tapi 23,6 tidak dapat tidak apa-apa, berarti bukan rezeki. Yang penting harganya malah naik ke atas. Jadi Bapak Ibu masih profit dan trading Bapak Ibu jadi lebih aman dan tenang. Kemudian tips lainnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini kita remove dulu. Kita ambil low-nya di sini, high-nya di sini, dan gunakan support dan 61,8 atau 38,28-nya ini sebagai support yang kuat. Di sini 61,8 kita anggap sebagai support dulu. Kemudian kebetulan juga di sini adalah area resisten dari high yang terakhir kita jebol. Jadi ada dua hal yang mengatakan ini sebagai support, jadi semakin banyak yang mengatakan ini sebagai support, maka support ini jadi semakin kuat. Fibo-nya mengkonfirmasi, kemudian market structure-nya juga mengkonfirmasi. Contoh lainnya adalah di saham ini, di saham ITMG di area sini. Di sini high sebelumnya dan juga 38,2%-nya menjadi support yang kuat. Jadi ada dua komponen analisa yang mengatakan ini menjadi support. Jadi support ini menjadi lebih kuat karena dua analisa mengkonfirmasi itu. Dan ini juga sebagai berikut. Masih sama 61,8. Kemudian contoh lainnya yaitu kalau tidak salah ada di saham NICL juga. Saya menggabungkan antara Fibonacci dan support resisten dari horizontalnya. Di sini remove drawing dulu. Saya waktu itu spekulasi beli banyak di area 80-an. Kenapa saya beli di situ? Karena kalau kita tarik dari sini, kelas low, kelas high, naik sudah sangat tinggi, koreksinya pasti dalam juga dan wajar, dan ekstrim maksud saya. Jadi area 23,6 ini menarik. Ditambah lagi dekat area 23,6 ini ada low di sini Bapak Ibu, di tanggal 10 Mei. Low-nya di area sini. Jadi batas toleransi saya adalah kalau close di bawah low ini, maka cut loss. Kalau misalnya beli, misalnya terus naik lagi, maka hold sampai area 61,8 dan berhasil sampai 61,8. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi gabungkan antara Fibonacci levelnya dan juga low-nya. Kemudian kita cek lagi di saham, kalau tidak salah ada di saham Adro. Di sini saya gunakan saham-saham blue chip saja yang likuiditasnya cukup oke karena takutnya Bapak Ibu modalnya terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya beli di saham yang tidak liquid, takutnya modal Bapak Ibu nyangkut, dan juga terkadang untuk saham-saham tidak liquid tidak sesuai dengan teori Fibonacci karena market makernya mengangkat harga ini terlalu ekstrim seperti itu. Kemudian di sini bisa Bapak Ibu lihat untuk Adro dari low kemudian ke high. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat ada potensi koreksi sampai 38,2%. Ditambah lagi saat di harga situ ada bottoming. Jadi area ini adalah area yang sangat menarik untuk Bapak Ibu pantau dan ternyata terbukti benar. Ternyata mantul lagi naik ke atas bisa sampai 127,2%-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tips dari saya, gunakan Fibonacci ditambah dengan support resisten yang horizontalnya. Kalau Bapak Ibu tambah dengan support resisten trennya juga lebih oke lagi. Berarti jadi itu menjadi sangat kuat dan terbukti. Ini adalah support yang sangat kuat untuk Adro. Oke, lanjut di sini saya ingin menjelaskan mengenai tips menggunakan analisa teknikal. Berikut tipsnya menurut saya ada yang pertama, Bapak Ibu harus cek tren atau struktur market terlebih dahulu, apakah membentuk higher high ataukah membentuk lower low, apakah dalam uptrend atau downtrend atau sideways. Saya sarankan Bapak Ibu belinya hanya di saham uptrend karena peluang untuk ruginya lebih kecil. Kalau di saham downtrend peluang ruginya sangat besar.
Dan kalau di saham sideways, Bapak Ibu ada potensi bingung dengan area support dan resistennya, dan pergerakan sahamnya tidak akan membuat ada potensi akan membuat Bapak Ibu pusing. Seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk analisis menggunakan multi time frame Bapak Ibu. Pertama gunakan time frame 1 hari, kemudian cari titik entry oke-nya di chart 1 jam sampai 5 menit. Kemudian untuk melihat uptrend jangka panjangnya bisa Bapak Ibu lihat di time frame 1 minggu dan 1 bulan. Kemudian Bapak Ibu bisa pelajari analisa support resistennya. Menurut saya support resisten ini sangat penting karena support resisten ini menandakan bahwa ada potensi saham ini akan mantul atau dijebol atau turun naik lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tipsnya menggunakan volume. Bapak Ibu bisa lihat apakah sedang banyak trader-trader yang beli di bawah atau trader-trader yang jual di atas. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan gunakan indikator sebagai second opinion, sebagai tambahan analisa Bapak Ibu, tapi yang paling penting tetap price action atau chartnya naik atau turun, dan juga struktur marketnya. Kemudian Bapak Ibu harus tentukan titik entry-nya, titik CL dan titik TP-nya. Gunakan berbagai analisa juga, bebas tergantung sistem yang cocok untuk Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu harus tentukan manajemennya sehingga CL Bapak Ibu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Seperti itu. Dan juga yang terakhir, Bapak Ibu harus disiplin dengan trading plan. Jangan FOMO atau ikut-ikutan dari pom-pom influencer. Bapak Ibu harus analisa sendiri, harus disiplin, harus mandiri, dan juga jika sudah titik CL saja, cari saham yang lain, dan saat sudah mencapai titik TP saja dan cari saham lain yang lebih menarik Bapak Ibu. Seperti itu. Dan menurut saya fokus utama yang paling penting adalah di nomor 1, 3, 4, 6, 7, yaitu yang paling penting ya menurut saya. Struktur market, kemudian support resisten, volume, tentukan titik entry CLTP, dan juga yang paling penting adalah disiplin. Nah, dari kelima ini Bapak Ibu harus kuasai, dan saya yakin jika Bapak Ibu menguasai 5 ini, Bapak Ibu pasti akan jago dalam trading, dan juga porto Bapak Ibu akan terus bertumbuh dengan pesat. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir saya akan contohkan analisa teknikal, dan sini saya akan contohkan analisa yang sederhana, dan Bapak Ibu harus tahu kenapa saya mengatakan bahwa saham Bumi ini berbahaya dan saham SMGR ini berpotensi. Oke. Pertama kita cek saham Bumi. Remove drawing dulu. Di sini sudah kita lihat saham Bumi ini sedang uptrend jangka panjang sangat tinggi, bahkan dari harga 50 sampai ke harga 200-an. Apakah masih menarik? Menurut saya berbahaya. Kenapa? Di sini Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Hanya dari support resisten dan struktur market saja saya sudah tahu bahwa saham ini sudah berbahaya. Karena sini sudah breakdown dari supportnya dan ada potensi lanjut turun ke bawah. Dan dari sini saja Bapak Ibu bisa lihat bahwa potensi yang menarik adalah di area support sini, yaitu di area 150 sampai dengan area 160. Area situ menarik karena ada volatilitas, ada potensi mantul-mantul, atau ada potensi lain untuk lanjut turun ke bawah. Hanya menggunakan support resisten kita sudah tahu bahwa Bumi tergolong berbahaya, jadi cari saham yang lain yang lebih berpotensial, yaitu saham SMGR. Kenapa potensial? Bapak Ibu bisa lihat dengan analisa yang sangat sederhana pun kita bisa tahu bahwa saham ini sedang sangat menarik. Kita lihat di sini high, low, high. Maksud saya low, high, low, high. Ini ada low, high-nya di mana? Potensinya adalah di sini. Potensi support di sini. Saham ini sedang sideways, tapi ada potensi kecenderungan uptrend karena apa? Kita lihat di sini. Sudah break of structure. Dari downtrend ada break of structure, atau yang orang-orang forex sebut sebagai change of character. Ada potensi ini reversal, sudah naik, koreksi, ada potensi naik kembali. Jika resisten ini berhasil di break, ada potensi saham ini menjadi uptrend kuat. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini pun sudah ada potensi terjadi double bottom. Jadi menurut saya SMGR sangat menarik untuk dipantau. Hanya analisa sederhana saja saya bisa tahu saham ini berpotensi atau tidak, dan untuk mencari titik entry pun
Bapak Ibu bisa menggunakan multi time frame, kita gunakan chart 1 jam. Dan dari sini aja Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada support resisten, atau di sini deh. Jangan terlalu luas range-nya. Di sini sebagai resisten dan harga sekarang sebagai resisten, dan juga di sini ada supportnya. Support dari high yang sulit untuk ditembus dan berhasil ditembus dengan volume yang sangat besar. Jadi kalau misalnya besok turun, Bapak Ibu bisa spekulasi jual di harga atas, atau misalnya makin turun lagi, Bapak Ibu bisa cut loss sementara atau AVG down di area bawah dan mantul kembali ke harga atas. Seperti itu Bapak Ibu. Dengan analisa sederhana, Bapak Ibu bisa melihat potensinya, bisa mengetahui titik entry-nya, dan juga mengetahui titik CL-nya. Seperti itu. Oke, ini adalah tips terakhir dari saya untuk Bapak Ibu yang ingin belajar analisa teknikal. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa belajar dari history chart-chart sebelumnya. Bapak Ibu jadi tidak perlu bertaruh trading system Bapak Ibu yang akan dibuat dengan uang asli. Jadi Bapak Ibu tidak akan membuat suatu kerugian yang sangat signifikan. Bapak Ibu bisa gunakan history masa lalu menggunakan trading view. Sebagai contoh seperti ini. Sebagai contoh saya gunakan ITMG, kemudian ini saya hapus dulu. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tulisan replay. Bapak Ibu bisa replay dan klik dimanapun Bapak Ibu berada untuk latihan apakah trading Bapak Ibu sistemnya sudah benar atau tidak. Misal saya tarik dari, saya buat di sini. Di sini. Nah, di sini contoh sistem trading Bapak Ibu hanya menggunakan support dan resisten. Misal supportnya di sini, kemudian resistennya di sini. Kemudian Bapak Ibu punya trading plan sebagai berikut. Oke, salah. Ini sorting, kalau long seperti ini. Pembeliannya ada di sini. Misal Bapak Ibu punya trading plan seperti ini dengan target ke area sini, jual rugi ke sini dulu. Oke. Kemudian Bapak Ibu tinggal play saja apakah sistemnya sudah benar. Ternyata oke, ternyata benar, langsung naik lagi ke atas. Kemudian Bapak Ibu bisa tunggu lagi. Nah, ternyata ini kan sedang koreksi. Bapak Ibu bisa gunakan lagi, belajar lagi, analisa lagi seperti ini. Misal saya contohkan sebagai berikut, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu targetkan ke area sini dan juga ke area sini. Saat sudah sini, Bapak Ibu mungkin bisa buat trading plan seperti ini. Cut loss di sini dulu. Kemudian targetnya di area sini. Kemudian kita play, apakah berhasil, dan ternyata tercapai dan berhasil. Hanya menggunakan tools replay ini Bapak Ibu bisa belajar dengan berbagai saham, berbagai tempat indeks, cryptocurrency, dan juga berbagai sistem, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan sistem trading plan yang cocok untuk Ibu. Dan menurut saya yang paling penting adalah sistem trading plan ini harus cocok untuk Ibu, yang paling mudah untuk Bapak Ibu gunakan dan juga tidak terlalu rumit. Seperti itu. Yang paling simple dan juga konsisten profit. Tidak perlu menggunakan metode yang terlalu sulit, cukup support resisten dan market structure saja sudah oke Bapak Ibu. Dan lanjut, yang kedua tips dari saya adalah Bapak Ibu gunakan analisa bandarmologi, fundamental, dan juga makroekonomi sebagai tambahan. Jadi Bapak Ibu tidak blind trading, jangan hanya menggunakan technical analysis, bandarmologi dan fundamental dan makroekonomi jadi tambahan untuk meyakinkan bahwa trading plan Bapak Ibu jadi lebih meyakinkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu buat sistem yang cocok untuk Bapak Ibu, kreasikan sekreatif Bapak Ibu seperti apapun, yang penting sistemnya itu konsisten positif. Konsisten profit dan juga jarang cut loss. Walaupun cut lossnya sering, tapi Bapak Ibu harus mengecilkan cut lossnya, jadi hanya rugi 1% 2% tidak apa-apa, yang penting untungnya itu harus 10% ke atas ya Bapak Ibu. Atau yang 10% ke atas jarang tidak apa-apa, yang penting konsisten saja. Jika konsisten profit, saya yakin modal dan portofolio Bapak Ibu akan terus meningkat pesat. Seperti itu. Kemudian yang keempat, jangan gunakan sistem yang terlalu rumit menurut saya. Tidak ada holy grail di analisa teknikal. Selama 1,5 tahun sampai 2 tahun terakhir, saya tidak melihat ada analisa yang 100% ampuh. Tapi menurut saya, analisa yang sederhana terbukti ampuh. Jadi analisa seperti hanya support resisten,
trending, kemudian Fibonacci atau yang lain sebagainya yang sederhana-sederhana saja, menurut saya lebih ampuh dibanding analisa teknikal yang sangat sulit, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah Bapak Ibu harus evaluasi hasil trading Bapak Ibu, baik yang real dan maupun simulasi yang seperti barusan. Menurut saya, evaluasi adalah hal yang paling penting dibandingkan mencari ilmu-ilmu baru terus-menerus. Pepatah juga mengatakan seseorang yang berlatih satu sistem selama 10.000 jam akan lebih berbahaya daripada berlatih 10.000 sistem dalam 1 jam. Kita ini ada di sebuah maraton jangka panjang Bapak Ibu, bukan di sprint jangka pendek. Jadi sprint memang cepat, mungkin ada potensi naik cepat, tapi ada potensi juga berhenti lebih cepat juga, potensi rugi lebih cepat juga. Lebih baik Bapak Ibu belajar trading atau investasi untuk menabung jangka panjang. Kemudian tempat belajar yang saya rekomendasikan yang pertama dari buku Technical Analysis for Mega Profit dari Edianto Ong. Ini adalah buku yang sangat legend, sangat mudah dicerna dan sangat mudah untuk dibaca, sangat mudah mengerti untuk bagi yang awam-awam sampai yang sudah advance. Kemudian channel yang saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu belajar bisa di channelnya Trading with Mike Leo dan juga Andi Sanjay dan juga lain sebagainya. Bapak Ibu dengan mudah belajar saham dimanapun dan dengan siapapun, bisa di saya juga dan di YouTube yang lain. Semoga saya akan terus rajin, terus memberikan sharing-sharing mengenai saham. Jadi Bapak Ibu bisa betah untuk nonton di YouTube saya. Saya akan sharing-sharing terus mengenai perkembangan pasar saham ke depannya. Kesimpulannya menurut saya hasil TA bisa bergantung, bisa berbeda-beda tergantung analisa dan pengalamannya di market oleh si analis tersebut. Jadi ada TA yang kompleks dan rumit bisa berbeda-beda dan hasilnya bisa berbeda-beda juga dan tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah karena hanya market dan trader-trader yang lain yang dapat memvalidasi analisa dan pergerakan harga. Jadi kalau misalnya kita menganggap saham itu uptrend tapi ternyata market berkata lain, ternyata downtrend, maka yang paling benar adalah market. Kita bisa saja salah seperti itu. Kemudian ada dua analis mengatakan saham ini uptrend dan saham ini downtrend, maka yang paling benar adalah market yang menentukan. Kedua analis tersebut tidak kita anggap sebagai benar dan juga salah. Kemudian fungsi TA ini menurut saya adalah yang sesungguhnya mencari titik entry, CL, dan TP yang kalkulatif dan objektif, sehingga tradingnya lebih nyaman dan juga lebih aman untuk Bapak Ibu, tidak pusing dan juga menenangkan untuk Bapak Ibu. Kemudian untuk video selanjutnya saya akan membahas mengenai bandarmologi dasar, kemudian cara menggabungkan antara analisa teknikal dasar dengan bandarmologi dasar. Dan menurut saya gabungan antara bandarmologi dasar dan analisa teknikal dasar ini sangat ampuh dan sistemnya akan sangat oke untuk Bapak Ibu yang jangka menengah maupun jangka pendek. Seperti itu, dan silakan komen mau saya bahas apa lagi, mungkin ada pembahasan lain yang menurut Bapak Ibu saya kurang dan Bapak Ibu ingin ketahui lebih dalam. Oke, terima kasih. Semoga Bapak Ibu dapat paham mengenai analisa teknikal yang saya paparkan barusan. Maaf waktunya terlalu lama karena ini materinya terlalu panjang dan pembicaraan saya mungkin agak belibet untuk Bapak Ibu ya. Mohon maaf, untuk kedepannya akan saya coba untuk lebih profesional lagi dan juga akan saya jelaskan lebih sederhana lagi agar Bapak Ibu lebih mudah untuk menangkap, dan analisa saya dan penjelasan saya akan jadi lebih mudah untuk Bapak Ibu gunakan. Seperti itu. Kemudian subscribe YouTube Mulai Saham dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi mengenai pasar saham ya. Silakan komen juga jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi mengenai analisa teknikal dari Bapak Ibu. Oke, seperti itu aja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Dan juga jangan lupa ya Bapak Ibu subscribe juga, jadi saya juga semangat untuk terus sharing-sharing untuk Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan sampai jumpa di video selanjutnya dan di seri selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih.